Gadis meninggal dunia karena kanker. Untuk bisa kembali ke dunia sekali lagi, menemui orang-orang terkasih. Dia bekerja keras di neraka untuk mendapatkan lebih banyak. Akhirnya, setelah 10 tahun mengumpulkan pahala, dia mendapatkan papan Yin Yang. Dengan papan ini, dia bisa kembali dan tinggal selama 7 hari. Namun, ketika dia tiba di depan makamnya, dia menemukan bahwa makamnya dipenuhi rumput liar. Jelas sekali, sudah lama tidak ada yang datang untuk membersihkannya. Sebuah firasat buruk muncul. Apakah mungkin keluarganya sudah melupakan dirinya? Dia yang tidak rela tetap ingin pulang dan melihat. Jadi, dia sengaja mendekati ayah dan ibu. Meskipun, papan Yin yang bisa membuat keluarganya merasa dia familiar. Namun, mereka tidak bisa mengenali siapa dia. Hanya karena jika dia mengungkapkan identitasnya, dia akan mendapatkan kutukan dari langit. Untuk menguji perasaan ibu terhadap dirinya. Jadi, dia membeli makanan yang paling disukainya semasa hidup. Berpura-pura tidak mengerti. Kemudian dia bertanya kepada ibu tentang cara melakukannya. Tak disangka, ibu berbicara dengan sangat sopan. Gadis, keluarga kami tidak makan kerang. Namun sekarang internet sangat maju. Kamu bisa mencari sendiri di internet. Mendengar nada suara yang asing ini, gadis itu merasa tidak nyaman di dalam hati. Saat dia putus asa dan bersiap untuk pergi, sebuah kendaraan roda 3 melaju kencang ke arah mereka. Sopir berteriak bahwa remnya gagal. Melihat ibu akan mengalami kecelakaan, gadis itu tanpa berpikir, langsung berlari dan mendorong ibu menjauh. Ayah ingin berterima kasih padanya. Ibu juga berkata, jika ada permintaan, silakan sampaikan. Maka dia memanfaatkan kesempatan untuk bertanya, apakah bisa pergi ke rumah untuk makan? Mungkin di rumah, dia bisa menemukan kehangatan yang pernah ada. Kemudian, gadis itu kembali ke rumah yang familiar. Namun yang mengecewakannya adalah, setelah bertahun-tahun, rumah itu sama sekali tidak memiliki jejak kehidupannya lagi. Dulu dia mendapatkan penghargaan di sekolah. Lukisan yang tergantung di dinding, semua telah diganti dengan lukisan terkenal yang disukai calon menantu perempuan. Kalung kerang yang dibuat sendiri oleh ayah, sekarang menjadi dekorasi untuk kandang anjing. Mainan beruang kecil yang dulunya memenuhi rumah, juga tidak terlihat lagi, diganti dengan anjing yang dipelihara calon menantu perempuan. Saat berbincang, ayah dan ibu hanya membicarakan calon menantu perempuan. Tidak sekalipun menyebutkan putri mereka ini. Dia mencoba bertanya apakah di rumah ada putri. Tak disangka, ibu langsung menggelengkan kepala. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Hingga saat ini, gadis itu benar-benar merasa hancur. Keluarga benar-benar melupakan dirinya. Dia merasa patah semangat, bangkit dan mengucapkan selamat tinggal kepada ibu. Dan ibu juga tidak menahannya. Dengan sopan mengantarnya keluar. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, ayah dan ibu yang dulunya sangat menyayanginya, menjadi begitu dingin. Sebenarnya itu demi kebaikannya. Ternyata, dulu gadis selalu menukarkan pahala untuk bertemu dengan ibu dalam mimpi. Dia juga bilang bahwa dia bekerja keras setiap hari, namun hanya bisa bertemu sekali sebulan. Melihat putrinya hidup begitu menderita di alam baka. Ya, ibu kemudian mencari paman buyut yang mengerti tentang papan Yin Yang. Paman buyut menyatakan, kemelekatan gadis itu terlalu dalam hanya akan membuatnya lebih menderita. Hanya dengan memutuskan keinginanlah yang merupakan hal baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak menyebutkan dan tidak mempersembahkan. Tidak meninggalkan apapun. Memutuskan kemelekatannya. Membantu agar dia bisa pergi dengan tenang. Gadis yang tidak tahu apa-apa itu hatinya hancur. Maka dia pergi ke bar untuk mabuk. Mengira, keluarganya benar-benar telah melupakannya. Mengeluarkan papan Yin yang ingin kembali ke alam baka. Melalui gerbang sebelum tengah malam. Selamanya tinggalkan dunia ini. Namun tiba-tiba muncul dua pemabuk, ingin mengganggunya. Pada saat yang krusial, untungnya adik laki-laki muncul dan menyelamatkannya. Tidak disangka, suatu hari benar-benar dilindungi oleh bocah nakal ini. Adik perempuan tidak apa-apa kan? Bodoh, aku adalah kakakmu. Bertemu dengan adik laki-laki. Gadis itu kembali melihat harapan. Dia mengajak adiknya minum. Ingin menemani adik laki-laki sedikit lebih lama. Adik laki-laki melihatnya dan merasa aneh akrab. Maka dia setuju. Namun, adegan ini kebetulan dilihat oleh tunangan adik laki-laki. Langsung mengira adik laki-laki telah mengkhianati. Melihat adik laki-laki sudah mabuk. Sebelum pergi, gadis itu melipat mawar kertas. Ditaruh di tangannya, Totoro mengejar bayangan. Dulu dia berjanji kepada adik laki-laki. Totoro mengejar bayangan. Selama dia menemukan pacar, akan mengajarinya melipat mawar kertas. Namun belum sempat mengajarkan adik laki-laki. Dia sendiri sudah meninggal. Kini bisa dibilang menghapus penyesalan, Totoro mengejar bayangan. Kemudian dia membuka ponsel. Memasukkan deretan kata sandi yang familiar. Mengirim pesan kepada ibu untuk menjemput adik laki-laki. Totoro mengejar bayangan. Jadi saat gadis itu akan pergi, tunangannya bersama sahabatnya menghalanginya. Di sisi lain, adik laki-laki dipanggil oleh orang tuanya. Melihat mawar kertas di tangannya, adik laki-laki langsung mengenali bahwa kakaknya telah kembali.
Itu kakak perempuan. Itu kakak perempuan telah kembali. Jadi dia segera berlari keluar. Melihat, waktunya untuk kembali ke alam baka sudah tiba. Gadis itu terpaksa mendorong beberapa orang dengan keras. Namun, papan yin yang terjatuh ke tanah diambil oleh tunangannya dengan cepat. Begitu papan yin yang terlepas, gadis itu akan kehilangan jiwanya. Namun, tunangannya melihat nama Sen yang terukir di papan. Justru semakin marah. Jangan-jangan, itu adalah barang bukti cinta Sen Mingyuan, kan? Barang bukti cinta. Bukan itu. Hari ini aku akan menghancurkannya. Lihat bagaimana kalian saling mencintai. Berhenti.